Pernah gak sih kalian tuh nostalgia sama kartun-kartun zaman dulu? Bayangin deh, dulu tuh gak ada yang namanya TikTok, Instagram, bahkan YouTube sekaligus itu tuh belum ada. Tapi kita udah tahu yang namanya animasi. Nah, ada nih salah satu contoh animasi namanya Phantasmagorie. Dia tuh animasi dari Prancis dan juga dibuat oleh Emile Cole. Nah, bisa dibilang dia itu animasi pertama yang ada dan juga cara buatnya tuh jadul banget, yaitu gambar manual dan juga kalau zaman sekarang tuh disebutnya frame by frame. Kalau kalian ada yang nggak tahu maksudnya frame by frame tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya di software animasi itu biasanya ada namanya frame. Nah, dari frame satu ke frame lainnya itu dia gambarnya bener-bener satu guys, satu persatu. Jadi dari frame 1, kedua, 3, dan seterusnya mereka tuh gambar terus sampai framenya tuh banyak banget. Itu yang disebut sama frame by frame. Kalau kalian tanya, animasi Phantasmagorie itu menceritakan tentang apa sih? jadi dia itu menceritakan tentang Lidi yang terus bergerak dan juga ketemu sama benda-benda ajaib gitu. Nah, benda-benda ajaib ini itu tuh suka banget berubah bentuk seenaknya. Menarik banget kan? Kalian jangan lupa nonton deh. Nah, manusia Lidi ini tuh sebenarnya bentuk sederhana dari manusia atau binatang yang terdiri dari garis, lengkungan, dan juga titik. Nah, bayangin aja nih, ada gelas isinya tuh anggur, terus tiba-tiba tuh berubah jadi bunga, terus berubah lagi jadi gajah. Jadi itu random aja gitu guys. Jadi kesannya tuh kita belajar bentuk 3 unsur tadi, yaitu garis, lengkungan, dan juga titik. Teknik dari Cole ini tuh dia gambar semua bingkai terus ditaruh di atas kertas yang hasilnya itu gambaran jadi kayak pakai kapur. Jadi gambar pakai kapur di atas papan tulis gitu. Nah, terus itu ada animasi yang namanya tuh Felix the Cat. Dia tuh ikon legendarisnya dari era film bisu. Nah, animasi ini sendiri tuh menceritakan tentang kucing yang tingkah lakunya itu kayak manusia. Kalau ditanya, Siapa sih penciptanya? itu tuh masih jadi perdebatan hangat guys. Apakah yang nyiptain tuh kartunis atau pengusaha film Australia, atau juga sebenarnya tuh animator utamanya yang bikin? Ada yang tahu? Udah deh, yang jelas animasi Felix ini dari studio Sullivan akhirnya tuh sukses besar dan juga jadi fenomena budaya pop. Tapi di akhir tahun 1920-an nih, ketika era kartun bersuara tuh datang, kalau kalian tahu Mickey Mouse dari Disney, itu tuh dateng dengan suara. Kartun dari Sullivan dan juga Mesmer ini terkesan kayak ketinggalan zaman. Nah, Sullivan ini akhirnya nyoba transisi ke animasi suara. Jadi Felix the Cat ini tuh mau dijadiin animasi bersuara nih guys. Tapi usahanya tuh gagal total sehingga akhirnya tuh animasi ini diberhentikan tahun 1932. Nah, tapi di tahun 1936 mereka tuh comeback, tapi juga kejayaannya tuh udah nggak sama kayak dulu lagi. Kalian tuh juga harus tahu nih kalau animasi tuh punya yang namanya masa keemasan. Ada pada tahun 1928 sampai tahun 1960-an. Nah, kalian tuh pasti kenal yang namanya Charlie Chaplin. Dia tuh animasi yang ada pada era film bisu guys, yang dia tuh punya gerakannya tuh lucu, cenderung kayak cuman gerak-gerak doang. Itu gerakannya tuh bener-bener kayak lucu banget dan juga diiringi sama musik-musik itu. Nah, semuanya tuh mulai berubah total ketika si tikus atau kalian tuh biasa tahu dia sebagai Mickey Mouse itu tuh mulai muncul. Sebenarnya bukan karena Mickey Mouse doang sih guys, tapi ini tuh karena pertama kalinya penonton tuh bisa dengar suara yang sinkron sama karakter yang ada di layar. Nah, fungsi dari suara sendiri itu membuat karakter ini tuh jauh lebih hidup dan juga kayak kelihatan lebih kocak aja gitu sih. Kayak
apa yang diceritain tuh semakin terbawa ke penonton. Nah, akhirnya kan muncul nih banyak animasi-animasi yang dia tuh udah bersuara, terus juga gambarnya udah berwarna, apalagi juga pasti ceritanya tuh gak kalah menarik nih dari Mickey Mouse. Kalian tau gak sih kartun namanya tuh Tom and Jerry? Walaupun kita udah besar nih, pasti kalau ditontonin itu juga masih suka kan? Nah, animasi-animasi ini tuh akhirnya bersaing kan, tapi itu bersaingnya tuh nguntungin kita banget. Untungnya apa ya? Nah, kalau ditanya untungnya apa, itu udah pasti mereka kan bersaingnya tuh secara kualitas, inovasi, kreativitas, yang dimana di dunia animasi itu tuh bikin mereka tuh berkembang pesat. Nah, kalau sekarang kalian tuh ngelihat animasi itu bener-bener kayak stylenya udah keren-keren banget, grafiknya udah keren-keren banget, mulai dari 3D, 2D itu mereka bagus semuanya. Itu tuh hasil dari fondasi masa keemasan kartun di tahun 1928 sampai tahun 1960-an nih guys. Oke, segitu aja pembahasan kita tentang animasi. See you next video.